Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sabun transparan dan peluang manajemen usaha yang diampu oleh Ibu Dina Mayasari, FS Farm NSI APT. Saksikan video kami guys. Bye-bye. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sabun transparan, sabun pada bentuk alkali atau tulis sabun ini pengembangan seperti glycerin dan oksida yang berfungsi sebagai semak sabun. Selain digunakan untuk pembersihan kulit dari kotoran dan minyak, sabun transparan juga membantu untuk menjaga kelembaban kulit batu tetap bersih dan tidak menyerap. Karena tampilannya yang menarik dan elegan, sabun transparan juga punya estetika yang begitu dibandingkan sabun-sabun yang saya. Tujuan pembuatan sabun transparan yaitu yang pertama, sabun transparan bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan kulit lembut dan berlemak. Yang kedua, untuk membantu menjaga kelembapan kulit, kandungan glycerin yang mampu mempertahankan karakter. Ketiga, yaitu memberikan nilai estetika yang menarik untuk tampilan yang unik dan modern sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen. Dalam skema produksi yang kami buat, ada 14 langkah urutan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk sabun transparan, ekstrak daun sukun yang siap dikemas. Yang pertama, penimbangan bahan tahap awal untuk menimbang formula secara akurat meliputi semua bahan yang digunakan. Yang kedua, persiapan bahan baku. Seluruh bahan baku utama disiapkan dan dipastikan sesuai dengan standar formula. Yang ketiga, ada pembuatan larutan NaOH. Yang keempat, pemanasan minyak atau asam stearat dipanaskan di dalam wadah terpisah hingga mencapai suhu optimal 60-70 derajat Celcius. Yang kelima, proses saponifikasi. Larutan NaOH yang telah suam-suamku dituang sedikit demi sedikit ke dalam minyak hangat sambil terus diaduk. Yang keenam, ada pengadukan hingga homogen. Yang ketujuh, ada penambahan bahan pembentuk transplantasi. Bahan-bahan pengontrol transplantasi dilakukan ke dalam adonan lalu diaduk rata. Yang kedelapan, ada pemanasan dan pengadukan hingga larutan jernih. Yang kesembilan, ada penambahan ekstrak sukun, pewangi, dan pewarna. Ekstrak buah sukun ditambahkan bersama dengan zat pewangi serta pewarna alami, kemudian diaduk perlahan hingga tersebar merata. Yang kesepuluh, ada pengadukan homogen. Adalah tahap akhir pengecekan adonan cair untuk memastikan seluruh komponen telah menyatu sempurna dan larutan benar-benar jernih. Dan yang ke-11, pelepasan dari cetakan. Sabun yang telah mengeras padat dikeluarkan dari cetakan secara hati-hati agar bentuk fisiknya tidak rusak. Yang ke-12, pengemasan produk. Sabun batang yang telah dikeluarkan langsung dibungkus dengan kemasan pelindung untuk menjaga kualitasnya. Yang ke-13, pencetakan. Larutan sabun cair yang sudah siap langsung dituang ke dalam cetakan yang telah disediakan. Dan yang paling terakhir, pendinginan dan pengerasan. Cetakan berisi sabun didiamkan pada suhu ruangan selama 24 jam hingga 48 jam sehingga struktur sabun mengeras dengan sempurna. Selanjutnya, denah. Denah yang kami buat dengan menggunakan tata letak pabrik dengan ukuran total 1600 x 1200 meter dengan skala 1:100 yang dirancang secara linear agar memenuhi prinsip higienis. Dan denah yang kami buat ada 9 ruangan yang digunakan, yaitu ruangan yang pertama, penerimaan bahan baku, berfungsi sebagai zona awal masuk material, tempat pemeriksaan serta penerimaan komoditas bahan baku. Ruangan kedua, yaitu ruangan penyimpanan bahan, area khusus untuk menyimpan stok bahan baku kering dan bahan baku tambahan sebelum masuk proses pengolahan. Selanjutnya, ruangan ketiga, ruangan produksi. Nah, disinilah terjadinya proses peluburan, pencampuran zat kimia, penambahan ekstrak sukun, pewarnaan, pendinginan hingga pengadukan sabun. Ruangan keempat yaitu ruangan pendinginan dan pencetakan. Zona setelah produksi yang digunakan untuk menumpuk cetakan sabun dan mendiamkannya hingga mengeras. Ruangan kelima yaitu ruangan pengemasan, tempat untuk memotong sabun jika diperlukan dan melakukan pembungkusan, pembotolan produk ke dalam kemasan siap jual. Ruangan keenam menyimpan produk jadi, gudang akhir yang steril untuk menyimpan produk sabun yang telah dikemas rapi sebelum masuk ke tahap distribusi pasar.
Selanjutnya, ruangan 7, 8, dan 9 terdiri dari ruang pencuci peralatan untuk membersihkan alat-alat laboratorium, ruang ganti, ruang cuci tangan sebagai batas sanitasi wajib bagi pekerja sebelum memasuki area steril, serta fasilitas toilet. Spesifikasi ruang produksinya juga dirancang khusus dengan lantai keramik, anti licin, dinding eksposi kedap air, tinggi plafon minimal 3 meter, serta sirkulasi udara yang didukung demi menjaga mutu dan higienisitas sabun. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian mutu sabun transparan, yang dimana pengendalian mutu sangat penting untuk memastikan sabun yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, aman digunakan, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada 3 tahapan utama dalam pengendalian mutu, yaitu pengujian bahan baku, penerapan standar kebersihan, dan keamanan serta pengujian produk akhir. Yang dimana pengendalian mutu sabun transparan memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada pengujian bahan baku, yang dilakukan untuk memastikan bahan yang digunakan berkualitas baik, murni dan bebas dari kontaminasi, yang dimana bahan baku yang sesuai akan menghasilkan sabun dengan mutu yang konsisten. Dan yang kedua itu ada standar kebersihan dan keamanan. Kebersihan alat, bahan, dan area produksi harus dijaga, serta pekerja menggunakan alat pelindung diri. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga keamanan produk. Dan yang ketiga itu ada pengujian produk akhir, yang dimana meliputi uji pH untuk memastikan sabun aman bagi kulit, uji kejernihan untuk memastikan tampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan buat dapat keuntungan dengan melihat kebutuhan orang dan memanfaatkan ide yang kita punya. Seperti permintaan pasar yang terus meningkat, pasar online dan offline terbuka luas, modal awal yang terjangkau dan fleksibel, potensi ekspor ke pasar internasional. Pada bagian analisis usaha ini, kami akan membeda kelayakan bisnis kami dari 4 aspek utama. Yang pertama, perhitungan modal awal dan biaya produksi untuk memastikan efisiensi. Yang kedua, pemetaan target pasar dan segmentasi agar produk kita tepat sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran dan distribusi yang efektif. Yang terakhir, yang keempat, rencana pertumbuhan serta pengembangan usaha ke depannya. Selanjutnya yaitu ada manajemen resiko. Yang pertama yaitu resiko dari bahan baku. Ini maksudnya kita harus pilih bahan dari awal dengan hati-hati. Jangan cuma karena murah terus langsung ambil. Cari bahan yang bagus, aman, dan supplier yang udah terpercaya. Terus pas barang datang juga harus dicek lagi biar gak ada yang rusak dan kualitasnya yang bagus. Yang kedua yaitu risiko dari produksi. Waktu proses bikin produk, kita harus pakai SOP biar kerjaannya jelas dan gak asal-asalan. Dengan SOP, semua orang jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi hasilnya juga lebih rapi dan konsisten tiap produksi. Yang ketiga yaitu risiko dari kualitas. Sebelum produk dijual, wajib banget dicek dulu mulai dari bentuknya, kebersihannya, kemasannya, sampai kualitasnya. Tujuannya biar sampai ke konsumen produk yang bagus dan gak bikin kecewa. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sabun transparan tidak hanya memiliki tampilan yang lebih menarik dan estetik, tetapi juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan kulit. Selain itu, produk ini memiliki peluang yang cukup besar karena permintaan masyarakat terhadap produk perawatan kulit terus meningkat. Namun, agar produk dapat bersaing dan diminati konsumen, kualitas sabun harus